Mendengar ucapan Dana, Reksa terdiam. Saya menganggap semua yang saya lakukan adalah demi kebaikan Niko sendiri. Tetapi apakah situasi ini sebenarnya memang karena kesalahan saya? Melihat Reksa seperti menyerap kata-katanya, Danar pun mencoba membujuk lagi, namun sebelum sempat bicara, Reksa mengusirnya keluar hanya dengan gerakan tangan. Saya ingin sendiri dulu. Kalian semua keluar dari kamar ini. Handi, kamu tetap di sini. Danar dan orang tuanya mengkhawatirkan keadaan Reksa, tetapi mereka hanya bisa meninggalkan kamar, tidak mampu menghalanginya. Sebelum keluar, mereka tidak lupa meminta Andi untuk meladeni dan mengawasi Reksa dengan baik. Hening segera menyergap kamar. Setelah beberapa lama, suara lemah Reksa terdengar kembali. Apakah saya salah selama ini? Ucapnya seperti bergumam pada diri sendiri atau bertanya pada Andi. Melihat keadaan Reksa, Andi berdiri di sampingnya sambil membujuk. Tuan Besar Samuel, menurut saya, kita harus membiarkan generasi muda menentukan jalan hidup mereka sendiri. Mungkin Pak Niko berlaku sangat ekstrim karena selama ini dia dipaksa terlalu keras. Mendengar itu, Reksa memejamkan mata tanpa berkata-kata. Melihat tanggapan Reksa, Andi hanya berkeming di samping kasur diam 1000 bahasa. Sementara itu, Danar kembali diinterogasi oleh kedua orang tuanya saat melewati lorong rumah sakit. Danar, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana kakakmu berada? Fania menatap Danar dengan curiga. Tony yang berdiri di sampingnya juga menatap Danar dengan sorot mata serius. Danar merasa sakit kepala saat melihat kedua orang tuanya seperti itu. Ayah, ibu, saya sudah bilang, saya tidak tahu di mana Niko berada saat ini. Kenapa kalian tidak percaya pada saya? Kamu benar tidak tahu dia di mana? Jika benar tidak tahu, kenapa tadi kamu membelanya? Fania tidak percaya sama sekali kalau Danar tidak tahu tentang keberadaan Niko. Ibu peringatkan, pilih, kamu segera pergi dan membawa Niko kembali ke rumah, atau jangan harap kamu bisa menginjakan kaki lagi di rumah. Tercengang Danar merasa kesal sekaligus kecewa. Kenapa saya selalu menjadi orang yang menderita atas semua masalah yang disebabkan oleh Niko? Pikir Danar. Meskipun begitu, dia tetap bersikeras. Sudah saya bilang, saya tidak mengetahui di mana Niko berada. Lalu kemana harus mencarinya? Sudahlah. Jika kalian tidak suka melihat saya di rumah, usir saja, sehingga saya tidak perlu menangani urusan perusahaan lagi. Ucapnya dengan nada putus asa. Bagaimanapun, saya tidak bisa mengkhianati Niko. Fania terperanjat saat kesal mendengar nada suara Danar yang asal bicara. Berani-beraninya kamu. Tony juga rasanya ingin memukul anak itu. Sesaat kemudian terdengar suara lembut Reina dari arah belakang. Pak Samuel, Nyonya Samuel, Danar, kenapa kalian semua berada di luar? Mendengar suara Reina, Fania langsung menenangkan diri dan membalik badannya, menatap Reina dengan penuh kasih sayang. Ada apa kamu datang menjenguk saat larut malam begini? Sebelumnya Reina merawat Reksa setiap hari di rumah sakit, yang membuat keluarga Samuel semakin menyukainya.
Oleh karena itu, semenjak itu keluarga Samuel memperlakukannya seperti anggota muda yang menyenangkan dan bisa diandalkan. Melihat perubahan sikap ibunya, Danar kehilangan kata-kata, berdiri di sampingnya sambil memutar bola matanya sebelum menatap Reina. Dia pun ingin tahu kenapa perempuan ini ada di sini. Sedikit merapatkan bibirnya, Reina menjawab dengan ekspresi sedih. Saya dengar Tuan Besar Samuel jatuh sakit lagi. Maka saya di sini ingin membesuk sekaligus ingin pertunangan saya dengan Niko dibatalkan. Apakah ini saat yang baik bagi Tuan Besar untuk menemui saya? Vania terkejut. Kamu ingin membatalkan pertunangan itu? Tony dan Danar juga terkejut, terutama Danar yang tidak pernah menyangka bahwa Reina akan mengajukan pembatalan pertunangannya atas inisiatifnya sendiri. Bukankah dia sudah bertekad untuk tidak menikah dengan laki-laki manapun, kecuali hanya dengan Niko? Reina tidak tahu apa isi kepala Danar. Sambil terpaksa tersenyum, dia pura-pura bersikap dewasa. Nyonya Samuel, saya bukan orang yang tidak tahu apa yang terbaik untuk saya. Setelah Niko menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin menikah dengan saya, maka apabila tetap bersikeras menikah dengannya, saya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mendengar ucapannya, Vania dan Tony tiba-tiba merasa bersalah pada Reina yang tampak begitu peka dan dewasa. Mereka merasa dia benar-benar seorang gadis yang baik dan sangat disayangkan apabila anak mereka melepas perempuan sesempurna dirinya. Mereka ingin membujuk Reina untuk tidak membatalkan pertunangan, tetapi mengingat sikap anaknya, mereka mengurung kembali niat itu. Lupakan saja. Tidak ada hal baik yang datang dari pernikahan yang dipaksakan, pikir Vania. Dia berkata dengan rasa bersalah. Reina, apa yang terjadi kali ini adalah kesalahan Niko. Bila kamu memerlukan bantuan di masa depan, silakan bicara dengan kami. Reina mengerucutkan bibirnya dan mengangguk, tetapi matanya berkedip-kedip. Kenyataannya tujuan sebenarnya dia datang ke sini bukan untuk membatalkan pertunangannya dengan Niko, melainkan berpura-pura berkompromi dengan dirinya sendiri agar dilihat dan dinilai oleh para tetua keluarga Samuel betapa dewasa dan peka dirinya. Danar segera meninggalkan rumah sakit. Begitu sampai di mobil, dia langsung mengontak Niko melalui panggilan video. Niko, saya kabari kamu sesuatu. Pertunangan sudah dibatalkan, jadi kamu bisa pulang sekarang. Pertunangan dibatalkan? Suara kaget Niko terdengar melalui ponsel. Apa yang terjadi? Kamu harus menjelaskannya dengan rinci. Memangnya hal apa lagi yang bisa terjadi? Reina tidak sanggup kehilangan muka setelah kamu membuat kehebohan dan pergi. Di samping itu, kakek dirawat lagi di rumah sakit hari ini. Jadi dia datang untuk membatalkan pertunangan itu. Danar menceritakan pada Niko apa yang baru saja terjadi. Kemudian dia bertanya, Niko, kapan kamu akan pulang? Lebih baik kamu cepat pulang, atau saya akan mati muda. Kamu tentu tidak bisa membayangkan betapa ruwet tak tertahankan hidup saya hari-hari belakangan ini. Tidak saja harus menangani urusan perusahaan, tetapi juga diancam oleh ibu dan ayah setiap hari. Niko tidak terusik oleh keluhan Danar. Dia menjawab dengan suara tenang, saya tidak punya rencana untuk pulang dalam waktu dekat. Danar merengek.
Mengapa? Bukankah pertunangan itu sudah dibatalkan? Mengapa kamu tidak mau kembali? Apakah kamu memang benar-benar ingin saya mati muda? Mata Niko menggelap. Dalam hatinya dia sangat tahu bahwa pembatalan pertunangannya dengan Reina hanyalah sebuah kebuntuan. Bagaimanapun juga dia mengenal betul Reksa. Bila kakek dapat dengan cepat mengubah pikirannya, tentu dia tidak akan memberontak seperti ini. Di samping itu, Reina adalah perempuan licik yang bisa muncul dengan segala macam tipuan, maka sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana lain dalam benaknya. Menyaksikan bagaimana Niko tetap diam, Danar sebenarnya dapat menerka apa yang tengah dipikirkannya. Dia tidak bisa lain kecuali bergumam, "Tak peduli apakah pembatalan pertunanganmu dengan Reina nyata atau tidak, tapi statusnya saat ini adalah dibatalkan. Bila tidak pulang juga, tentu kakek, ayah, dan ibu tidak akan membiarkan kamu meninggalkan perusahaan begitu saja. Seperti ini." Niko mengutarakan sebuah gagasan. "Bagaimana bila seperti ini? Katakan pada kakek bahwa saya dapat menjalankan roda perusahaan dari jauh, tetapi tidak akan pulang dalam waktu dekat ini." Pernyataan itu membuat Danar menyimpan kekesalan mendalam. "Yang kamu maksud, tentu biarkan saya mengerjakan pekerjaan itu tanpa pamrih. Itu semata karena kamu adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu." Niko meliriknya dengan kilatan geli di matanya yang hampir tak kentara. "Bila tidak ada hal lain lagi, saya harus segera pergi." "Tunggu sebentar, siapa bilang tidak ada hal lain?" Danar buru-buru menahan Niko dari menutup pembicaraan. Dia bertanya, "Kamu belum mengatakan mengapa tidak akan pulang dalam waktu dekat?" Niko tidak menyembunyikan rencananya. "Saya akan memanfaatkan hari-hari untuk membawa Gary ke berbagai tempat berbeda untuk menguatkan ikatan batin kami. Sejak dia lahir, saya terlalu sibuk untuk urusan misi di dinas militer atau tenggelam dalam berbagai urusan perusahaan. Saya ingin memperbaiki dan meningkatkan kualitas hubungan dengannya." Danar tidak mempercayai satu kata pun yang diucapkan Niko. Dia mengerutkan bibirnya sebelum berkata masam, "Kamu mau memperbaiki hubungan dengan Gary? Kalau saya melihatnya, itu bukan satu-satunya alasan. Calon kakak ipar saya tentu akan ikut dengan kalian berdua juga, bukan?" Reksa dirawat inap selama 2 hari. Setelah kesehatannya pulih, dia kembali ke kediaman Samuel. Di hari keluar dari rumah sakit, dia mengetahui dari Tony tentang pembatalan pertunangan Niko dengan Reina. Tony, Vania, dan Danar tidak menyampaikan pembatalan pertunangan itu lebih awal karena menimbang kondisi kesehatan Reksa. Dalam perjalanan pulang, Danar mengambil kesempatan untuk menyampaikan pada Reksa bahwa Niko tidak akan pulang dalam waktu dekat ini. Niko mengatakan bahwa dia berencana untuk mengajak Gary pergi ke berbagai tempat berbeda untuk menguatkan ikatan emosional mereka. Wajah Reksa yang tanpa ekspresi tidak menunjukkan sinyal emosi ketika mendengar penuturan Danar. Melihat wajah Reksa yang tanpa emosi, Vania melebarkan pandangan tajam pada Danar dan mencoba membujuk laki-laki tua itu seraya berkata, "Ayah, benar adanya, Niko tidak banyak menghabiskan waktu dengan Gary selama ini. Dia sibuk dalam tugas ketentaraannya atau dalam menjalankan roda perusahaan. Dia berkata bahwa dia akan menjalankan operasional perusahaan dari jarak jauh. Maka mengapa tidak kita biarkan saja?" Reksa mengabaikan Vania.
Melihat tanggapan Reksa, Vania terlihat malu. Dengan begitu suasana di dalam mobil terasa begitu menyiksa. Untungnya akhirnya mereka tiba di kediaman Samuel. Reksa keluar dari mobil dengan bantuan Andi. Sebelum Tony dan yang lainnya keluar dari mobil, dia berkata dingin, "Lakukan apa yang semestinya kalian lakukan." Lalu dia memberi isyarat pada Andi untuk berlalu. Reksa kemudian memulihkan kondisinya di rumah selama beberapa hari. Mengetahui bahwa Niko bertekad untuk tidak pulang, dia akhirnya memutuskan untuk tidak mendesaknya lagi. Namun Reina datang ke kediaman Samuel setiap hari untuk menjenguk Reksa, dan kini pun tanpa pengecualian. "Tuan Besar Samuel terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Tampaknya tidur nyenyak tadi malam." Dengan mengenakan gaun berinda lengan panjang berwarna abu-abu dengan ikatan di pinggang, Reina duduk di sofa, terselip senyum lembut dan anggun di wajahnya yang dirias indah. Duduk di seberangnya adalah Reksa yang mengenakan pakaian santai. Walaupun sudah tidak seenergik dulu, memang benar adanya dia terlihat jauh lebih baik. "Terima kasih sudah mengunjungi saya setiap hari." Dia meneguk teh yang disuguhkan untuknya sambil memandangi Reina dengan rasa sayang. Reina mengerucutkan pipinya sebelum menyanjungnya dengan cara yang hampir tak kentara sambil berkata, "Saya hanya ingin melihat Tuan Besar semakin membaik, karena berharap Tuan Besar selalu dalam kondisi kesehatan yang baik." Harus diakui bahwa kunjungan Reina setiap hari telah membuat Reksa semakin sayang padanya. Akibatnya gagasan yang awalnya sudah dia kesampingkan muncul kembali. Malam itu Reina segera pamit setelah makan malam bersama Reksa. Setelah melihatnya meninggalkan ruang tengah, Reksa memanggil Andi dan berkata, "Katakan orang-orang kita untuk melakukan apapun yang mungkin untuk mencari Niko." Andi merasa bingung mengapa tiba-tiba Reksa ingin mencari Niko lagi, namun dia tetap mengangguk dan melakukan apa yang dikatakannya. Sementara itu di sisi lain bumi ini, Niko benar-benar tidak menyadari tentang semua ini. Setelah kian mantap berdiam di Wina, dia menangani urusan perusahaan di ruang kerja di villa pada siang hari dan makan malam bersama Tiara dan Gary pada malam harinya. Kadangkala mereka berjalan-jalan di luar layaknya sebuah keluarga, dan Tiara akan meluangkan waktu untuk mengajari Gary bermain biola. Kehidupan mereka begitu bahagia dan penuh sempurna, setiap harinya seakan terasa tidak nyata. Di malam yang hening, Tiara meringkuk dalam pelukan Niko. Mengenang betapa bahagianya kehidupan mereka belakangan ini, dia hanya bisa melenguh. Suara berat si laki-laki di sebelahnya terdengar. "Mengapa tiba-tiba melenguh?" "Saya hampir saja tertidur, tetapi mendengar lenguhanmu, tak merasa ingin tidur lagi sekarang. Ada apa?" Niko bertanya. Tiara menggeleng dan menutupinya seraya berkata, "Tidak ada apa-apa, tiba-tiba saja saya ingin melenguh. Ayo kita tidur." Sambil berkata dia memeluk Niko dan menutup matanya. Melihat hal ini, Niko pun tertidur dengan Tiara dalam pelukannya tanpa bertanya lebih jauh. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu sebelum Tiara membuka matanya. Sambil menatap wajah tampan laki-laki di sebelahnya, jauh di lubuk hatinya dia merasa khawatir. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu yang benar atau tidak dia tinggal bersama dengan Niko seperti ini. Selama beberapa hari kemudian Tiara menutupi perasaannya dengan sangat rapi, tetapi Niko menangkap keraguan di dalamnya.
Hari ini dia memesan tiket pesawat ke Filibak, berencana membawa Tiara dan Gary berwisata ke kota ini pada akhir pekan ketika Tiara tidak harus latihan di orkestranya. Setelah turun dari pesawat, Tiara menyelipkan lengan kirinya ke lengan Nico sambil memegang tangan Gary dengan tangan kanannya, dan senyum bahagia terlukis di wajahnya. Pasangan berparas api dan anak yang menggemaskan ini langsung membuat orang lain iri. Setelah meninggalkan bandara, Nico membawa Tiara dan Gary ke hotel dan beristirahat sejenak di sana. Setelah makan siang, dia mengajak keduanya untuk keluar hotel. Dalam perjalanan, Tiara bertanya penuh rasa ingin tahu, "Akan kemana kita?" "Kamu akan segera tahu begitu kita sampai," jawab Nico, sengaja membuat Tiara penasaran. Tiara hanya tertawa, perasaannya menghangat. Nico berlaku seperti ini. Kapanpun dia mempersiapkan sebuah kejutan untuk saya. Gary juga ingin tahu kemana ayahnya membawa mereka. Tetapi dia bahkan lebih bahagia bisa bersama dan berdekatan dengan Tiara.